Kenapa kamu mau jadi pilot? Karena saya cari kerja. Kok kamu nggak terbang-terbang sih? Saya bosen nih sama kamu. All systems break, stop transmitting, and this is your ATC speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mate. Kembali lagi bersama saya Hani Permata dalam IATKA TV. Nah, IATKA TV ini punya satu program baru sekarang, yaitu namanya Ngopi alias Ngobrolin Aviasi. Nah, di Ngobrolin Aviasi ini kita bakal ngundang beberapa narasumber maupun tokoh-tokoh di penerbangan, dan kita akan ngebahas seputar aviasi maupun berita-berita mengenai transportasi. Jadi, pada episode kita yang pertama ini kita bakal ngundang seseorang yang udah terkenal nih, seorang YouTuber, influencer juga di sosial media, dan seorang kapten di salah satu maskapai yang terkenal di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Dan ada yang bisa nebak Kak, kira-kira siapa narasumber kita kali ini? Pasti ada beberapa dari kita yang udah nggak asing lagi dengan sosok narasumber kita kali ini. Nah, Matt, sekarang kita sudah tersambung dengan Kapten Rizka Lehitu melalui Zoom video call. Halo Cap, Assalamualaikum. Apa kabar? Halo juga Mbak. Alhamdulillah saya baik. Apa kabar juga Mbak? Alhamdulillah Selalu baik, ya. Cap, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih? Saat ini saya masih terbang, walaupun memang frekuensinya sangat berkurang ya karena masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Cap, mungkin kan ada beberapa dari kita yang belum tahu nih pengalaman Cap dari mulai pendidikan sampai akhirnya jadi kapten sekarang. Boleh nggak sedikit cerita? Pengalaman jadi pilot. Jadi awal ceritanya gini, saya di tahun 2004 itu daftar STPI Curug. Saat itu saya memilih D2 penerbang. Saya pilih itu karena program pendidikannya paling cepat 2 tahun. Sementara program-program lain ada yang 3 tahun dan 4 tahun. Jadi saya juga awam saat itu ya. Nah, saat seleksi wawancara, saya ditanya, kenapa kamu mau jadi pilot? Saya bingung, karena saya nggak tahu ini sebenarnya penerbang ini ternyata pilot. Tapi saya jawab aja apa adanya ya, dengan spontan gitu saya jawab, karena saya cari kerja. Nah, terus instruktur yang wawancara itu ketawa, tapi alhamdulillah saya lulus saat itu. Dan akhirnya masuk di STPI Curug Angkatan 59, dan pendidikan di sana selama 3 tahun. Jadi programnya 2 tahun, tapi kami waktu itu ada krisis bahan bakar, sehingga pendidikan tertunda setahun. Tapi itu semua terlewati setelah krisis bahan bakar selesai, dan akhirnya kita menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Setelah itu saya mendaftar ke Garuda, diterima di Garuda, dimulai dengan terbang pesawat Boeing 737 klasik saat itu. Mungkin kalau pernah dengar Boeing 737 seri 300, 400, dan 500. Setelah itu saya transisi ke Boeing 737-800NG. Lumayan lama saya di situ dan akhirnya saya menjadi kapten di pesawat itu. Setelah 3 tahun kapten di Boeing 737NG, akhirnya saya transisi sampai sekarang ini saya terbang di Airbus 330. Dan alhamdulillah selama ini pekerjaan saya baik-baik saja dan tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Ya nih, menurut Cap selama ini udah panjang kan perjalanan dari pendidikan, terus jadi ngambil rating Boeing, sampai akhirnya sekarang di Airbus 330. Menurut Cap, apa sih hal yang menarik menjadi seorang pilot selama ini? Jadi seorang pilot, dulu waktu kecil saya kalau ngeliat seorang pilot keren seragamnya. Seragamnya. Itu karena pilot itu duduk paling depan ya di kokpit, dan dia mengendarai pesawat dan banyak tempat-tempat baru yang bisa dia kunjungin. Jadi menurut saya itu menarik banget sih. Jadi itu salah satu yang menarik bagi Cap ya selama ini, sampai menjadi pilot dan kapten selama ini ya Cap. Oh iya Cap, Cap kan pasti udah banyak nih jam terbangnya. Nah, Cap masih inget nggak kemarin terakhir itu terbang kemana dan kontak sama ATC mana? Kebetulan banget saya baru pulang terbang kemarin. Saya dari Haneda ke Jakarta. Pas masuk wilayah udara Indonesia, ATC yang saya kontak hanya Jakarta saat itu. Mulai dari Jakarta Control, terus masuk ke Jakarta Arrival, sampai Soekarno-Hatta Tower dan Soekarno-Hatta Ground. Tidak seperti biasanya ya, karena memang traffic sepi banget, komunikasi juga lebih kayak ngobrol, kita lebih santai. Walaupun sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini, Cengkareng tetap oke kok, dia cukup mengatur dengan baik, sesuai dengan standar. Alhamdulillah, berarti kalau kita lihat dari pelayanannya, walaupun sekarang udah sepi, pelayanannya masih tetap oke ya Cap dari ATC-nya. Oh ya Cap, menanggapi tentang penerbangan dan pandemi ini, kan kemarin Pak Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 atau Permenhub 25
2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang peraturannya berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020. Di antaranya tidak ada lagi pesawat komersial yang beroperasi, Cap. Nah, setelah dikeluarkannya PM25 ini, memang betul, Cap, sudah benar-benar tidak ada penerbangan lagi. Dan menurut Cap gimana sih tentang kebijakan ini di mata Cap ya sebagai pilot? Oh ya, peraturan Menteri nomor 25 yang kemarin itu ya. Jadi memang itu sepertinya langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan karena kalau tidak ambil langkah, mungkin kita tidak tahu bagaimana cara untuk memutus rantai. Jadi harus ada langkah yang diambil. Namun sepertinya kan dikaji kembali ya, sampai akhirnya kita bisa terbang kembali saat ini. Dan saat itu, saat PM25 keluar, tetap ada penerbangan. Jadi saat itu penerbangannya hanya penerbangan kargo. Jadi mengangkut barang-barang aja. Bahan-bahan logistik, alat-alat kesehatan ke daerah-daerah. Termasuk paket kita ya, Cap? Untuk penerbangan penumpang komersil sudah tidak ada saat itu. Nah, setelah dikaji kembali, penerbangan komersil kembali dibuka, tapi dengan syarat dan ketentuan. Jadi harus ada hasil pemeriksaan COVID, terus harus ada syarat-syarat seperti dia memang ada tugas dari kantor atau tugas dari kampus, dan juga untuk medik evakuasi tetap ada. Jadi seperti itu yang terjadi sekarang. Dan kalau menurut saya itulah mungkin langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Berarti sebenarnya penerbangan ini masih tetap berjalan ya, Cap? Cuman ada beberapa yang memang udah dibatasi, maupun personil yang mau berangkat itu harus memenuhi beberapa assessment, berarti kayak gitu ya, Cap? Berarti nggak benar-benar lock semua, termasuk kargo gitu, termasuk kargo ataupun yang benar-benar ada kepentingan masih bisa beroperasi ya, Cap? Seperti kita yang suka belanja online shop ini, paketnya itu masih bisa berjalan ya, Cap? Cuman mungkin untuk khususnya orang-orang yang untuk mudik, ini udah nggak bisa ya, Cap, karena sudah benar-benar penerbangan sangat dikurangi ya, Cap. Terus menurut Cap Rizka sendiri kan kita tahu pasti dari setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Apa sih, Cap, yang hikmah yang benar-benar Cap rasain sendiri dari wabah pandemi ini, yang kita ngerasa negara kita di lockdown, adanya pengurangan penerbangan, ini menurut Cap apa yang Cap rasain? Kalau kita bicara bisnis penerbangan, jelas ini sangat rugi. Karena konsumen maskapai adalah penumpang. Ketika maskapai tidak punya penumpang, jelas pasti maskapai akan merugi. Kalau kita bicara soal pandemi ini, kita lihat di seluruh dunia, semua maskapai saat ini sedang merugi. Dan saat ini seluruh maskapai banyak mengistirahatkan pilotnya. Termasuk saya di Garuda pun, penerbangan hampir 90% hilang. Tapi kalau kita bicara hikmahnya, ada hikmah yaitu saya yang biasanya dalam satu minggu cuma 1 hari atau 2 hari ketemu keluarga, saat ini saya lebih banyak di rumah. Dan dalam 1 minggu full, bahkan 2 minggu, saya hampir 2 minggu kemarin di rumah bersama anak istri. Jadi semuanya tentu ada hikmahnya dan ya kita berharap yang terbaik lah. Kalau keluarga Cap sendiri gimana nih, Cap? Apakah anak-anak dan istri lebih senang papahnya di rumah? Apa papahnya ngantongin jam terbang yang banyak? Otomatis setelah banyak terbang nanti langsung bisa ngajak jalan-jalan lagi gitu kan, Cap? Kalau keluarga Cap sendiri kayak gimana tanggapannya, Cap? Iya, jadi kalau keluarga, kalau anak-anak ya tentunya lebih senang. Karena biasanya kan mereka jarang sama saya. Nah, ini saat saya di rumah dan mereka pun tidak sekolah, jadi di rumah tuh seneng ada saya, ada teman mainnya. Jadi hari-hari mereka main sama saya. Cuman kalau istri, dia sempat ngomong, kok kamu nggak terbang-terbang sih? Saya bosen nih sama kamu. Nggak bercanda. Jadi istri pun sebenarnya senang di rumah. Cuman karena biasanya terbang, dia merasa janggal aja kok. Biasanya nyiapin seragam terbang, ini nggak nyiapin sama sekali. Jadi ngerasa aneh aja dia. Tapi banyak nih, Cap, dari kita yang nggak sedikit kayak ngerasa di rumah tuh udah uring-uringan. Di rumah juga banyak yang katanya istrinya jadi tahu sifat asli suaminya kayak gimana selama ini. Terus banyak juga yang udah pusing di rumah, mau ngapain lagi, udah nggak tahu lagi mau ngapain katanya gitu, Cap. Kalau Cap sendiri punya nggak cara ataupun kegiatan apa yang biasa Cap lakuin di rumah ini selama work from home? Nggak work from home sih ya, karena seorang pilot kan nggak mungkin kerja dari rumah ya, Cap. Setidaknya pas saat Cap di rumah aja nih, versinya Captain Rizka nih ngapain aja sih? Banyak sih. Pada dasarnya saya kan nggak bisa diam ya, jadi saya harus kerja, terus saya nggak bisa duduk-duduk malas-malasan gitu. Jadi di rumah nih
tembok-tembok rumah sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman saya karena iseng ngelihat, wah saya ngecat lagi, saya cat ulang lagi, terus mainan anak-anak yang udah rusak saya coba perbaikin, walaupun nggak bener-bener tapi ya namanya usaha ya. Dan selain itu juga main sama anak-anak, dan mumpung bulan Ramadan saya sama istri lagi baca Al-Quran terus bareng-bareng kayak gitu. Nanti apabila pemerintah telah meng-announce bahwa pandemi ini benar-benar telah berakhir, kegiatan apa nih yang bakal pertama Kep lakuin? Saya pengen umroh sebenarnya. Jadi niatnya tahun ini pengen umroh sama keluarga, tapi karena kondisinya seperti ini terhambat semuanya. Ya mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa menjalankan semua keinginan kita ya, insya Allah. Nah yang terakhir nih Kep, kira-kira ada nggak pesan dari Captain Rizka untuk para aviators di seluruh Indonesia? Pesan ya, kalau saya pribadi sih cuma bisa ngomong sabar, terus tetap semangat dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin, semoga benar-benar cepat berakhir ya Kep, karena semoga negara kita maupun dunia ini cepat kembali pulih dan kembali seperti semula. Terima kasih ya Kep atas waktu yang telah diberikan, udah sharing-sharing nih banyak tentang hal-hal dari pengalaman Captain maupun cara-cara Captain Rizka untuk menanggapi pandemi ini selama di rumah aja dan menurunnya penerbangan di seluruh dunia. Semoga sehat selalu ya Kep, salam untuk keluarga. Ya sama-sama Mbak, terima kasih kembali, semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Stay safe, keep healthy. Sampai jumpa. Nah begitu loh Mas, sedikit banyak perbincangan kita dengan Captain Rizka. Yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap sabar, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang misalnya udah mulai bingung nih mau di rumah aja, ngapain aja, bisa melakukan hal positif seperti membaca buku, terus bikin kerajinan tangan, terus main sama anak, sama istri kan, terus mungkin melakukan sesuatu kegiatan bareng, misalnya kayak cover lagu bareng atau bikin video bareng, seru-seruan bareng. Apalagi sekarang lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa, bisa ningkatin ibadah bareng-bareng. Alhamdulillah bisa sama-sama ningkatin ibadah di rumah bersama keluarga, karena di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan semoga hikmah dari pandemi ini, walaupun di dunia aviasi sangat amat merugikan, karena penurunan jumlahnya ini seperti yang Captain Rizka ngomong tadi sampai 90% gitu, karena memang dunia penerbangan ini, karena memang penerbangan komersil ini mendominasi dunia aviasi, walaupun masih ada pesawat kargo dan pesawat lainnya, pesawat nyaman untuk mengantar barang-barang logistik dan lain-lain. Dan ini memang sangat berpengaruh ya Mets pada dunia penerbangan. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang tetap berdoa, semoga semuanya cepat pulih, tetap jaga kesehatan dan keselamatan diri. See you on next episode teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan tingkatkan ibadah selama bulan puasa ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.